Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kami masih berbincang bersama Mas Muhammad Nafan Aji Gusta, Utama Senior Investment Information di Reksa Sekuritas Indonesia. Sebelum saya lanjutkan, kita akan simak terlebih dahulu saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Mas Nafan. Di antaranya adalah Adaro dengan kondisi oversold, direkomendasikan accumulative buy ya. Nanti mungkin kita akan konfirmasi ulang dengan rekomendasinya. Kemudian juga ada Bumi yang kondisinya adalah extremely oversold, jadi udah murah banget. Kayaknya makanya kemudian ini direkomendasikan untuk buy juga atau accumulative buy. Setelah itu ada Bayan Resources dengan rekomendasi accumulative buy. Sementara itu ada United Tractors dengan kondisi oversold, direkomendasikan buy on weakness. Baik, tentu saja berkorelasi kepada informasi yang tadi kita sudah sampaikan, sektor energi menjadi salah satu sektor pemberat pergerakan IHSG di perdagangan kemarin. Ini juga berkaitan dengan pelemahan dari harga minyak dunia begitu ya. Walaupun kemudian OPEC Plus sudah menyatakan voluntarily mereka akan membatasi produksi minyak mereka, tapi kemudian ini belum tercermin terhadap pelemahan ataupun mungkin volatilitas dari harga minyak dunia gitu ya. Biasanya kalau memang ada komitmen untuk mengurangi produksi, ada pergerakan dan ini cenderung menguat gitu. Tapi itu kemudian belum terjadi. Nah, sebelum kita bahas satu persatu saham-saham pilihannya, mengapa kemudian Anda melihat sektor-sektor energi ini cukup menarik di tengah tren pelemahan dari harga minyak dunia, Mas Nafan? Oke, di sini kebetulan kalau secara teknikal tadi sudah Mas Wiki sebutkan rata-rata sudah oversold. Kemudian juga kalau secara fundamental ini juga sebenarnya di tengah terjadi kondisi oversold ini membuat secara valuasi dari sisi PE ya, terutama ya ini juga relatif menarik ya. Misalnya saja ini Bumi saja ini PE-nya 2,7 kali. Kemudian juga terus saja ini PE-nya ada di 3,1 kali begitu kan. Nah, UNTR saja 4,2 kali ya kan. Kemudian juga di sisi lain ada Bayan Resource di sini 6,8 kali untuk PE-nya begitu. Jadi memang sebenarnya kita juga berharap bahwasannya permintaan di sektor batu bara pun juga akan meningkat karena secara siklus ya nanti kita akan masuki musim dingin, di mana musim dingin ini juga sangat potensial ya terjadi peningkatan demand dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan energi ya. Jadi memang otomatis meskipun ini oversold ini sebenarnya merupakan suatu hal yang menarik dicermati ya dalam watchlist kita begitu, karena belum lagi kalau secara benchmark sebenarnya untuk IDX Energy apalagi juga IDX Basic ya termasuk ya, itu memang sebenarnya masih relatively improving walaupun kalau secara teknikal rata-rata sedang mengalami bearish consolidation seperti itu. Oke, cicil beli saja untuk Adaro ya. Harga terakhir ada di level 2.500-an. Target price di level berapa, Mas Nafan? Ya, ini untuk target price jangka pendek yang terdekat ya, ada di major Fibo 61,8%, ya ini di level 2.620, oke. Kalau untuk long termnya ya, itu ada di Fibo 100%, maupun juga Fibonacci 138,2%, ya ini di 2.950 dan 3.360 ya. Jadi memang bertahap begitu untuk target price-nya ya. Baik, mendekati akhir tahun ataupun mungkin memasuki musim dingin, biasanya untuk kebutuhan batubara di market-market batubara ini meningkat begitu ya. Betul sekali. Ini juga menjadi satu sentimen penopang ataupun mungkin mendukung analisis dari Anda yang tadi sampaikan. Kemudian ya, dari Adaro kita ke Bumi yang Anda tadi sampaikan extremely oversold, jadi udah murah banget gitu. Kalaupun mau beli, cicil beli aja untuk Bumi. Analisis lengkapnya seperti apa? Silakan Mas Nafan. Nah, di sini kalau secara teknikal ya, Bumi ini masih bertahan di batas Golden Fibonacci retracement di 108,2%. Jadi semestinya terdapat peluang untuk respect paling tidak di resistance terdekat ya di Fibo 127,2%, yakni di level 113. Oke. Kalau untuk target price berikutnya selain 113 ya, ini mediannya ada di 129. Itu aja potensinya bisa 20% gitu ya dari harga saat ini begitu untuk Bumi. Kurang lebih proyeksi untuk investasinya dari Bumi sendiri sama seperti Adaro, main pendek saja? Bisa main pendek juga bisa dicermati untuk long term investment ya, sehubungan dengan RSI sudah extreme oversold. Jadi nanti suatu saat juga RSI bisa kembali ke
extreme overbought ya kan, misalnya seperti itu. Oke, secara year to date sendiri untuk bumi sudah melemah 32,92%, secara bulanan sudah melemah 14,29%. Artinya level terakhir di 108, kalau mau akumulatif buy langsung masuk saja gitu ya? Ya betul sekali Mas Wiki. Oke, baik. Dari Adaro dan Bumi kita ke Bayan Resources, analisisnya akumulatif buy. Seperti apa analisis untuk Bayan, Mas Nafan? Nah, di sini nih menariknya ya, kalau secara teknikal ini masih relatively sideways sebenarnya ya, karena dari kedua moving average-nya menyempit. Tapi di sisi lain kalau berdasarkan dari ini ya, pengamatan analisa garis yang saya lakukan, sebenarnya channeling up masih terbentuk ya, masih terbentuk pola up channel begitu. Jadi ini semestinya Bayan bisa menguji resistance ya di area up channel, ya ini di kisaran 19.475 maupun juga 20.250 ya. Terus kalau jika break above up channel resistance misalnya ya, Bayan ini harusnya bisa ke last high di kisaran 21.900 ya untuk target price tertingginya begitu. Oke, mulai ada pergerakan penguatan secara 3 bulanan, 1 bulanan dan juga mingguan untuk Bayan sendiri. Kalaupun mau masuk belum telat ya, bisa memanfaatkan harga terakhir karena Anda tadi melihat potensial upside untuk Bayan sendiri. Secara valuasi juga sama seperti yang lain. Ini saham berbasis energi yang kemudian murah lah ya, Mas Nafan. Iya betul sekali, karena memiliki PI di 6,8. Oke. Begitu. Jadi memang termasuk yang menarik untuk cermati begitu. Baik, dari Bayan kita menuju ke United Tractors seperti apa, Mas Nafan? Nah, di sini untuk pergerakan harga sahamnya sudah oversold. Belum lagi juga kalau secara RSI juga saya juga melihat sudah bullish divergence ya. Jadi ini semestinya bearish ya, maupun juga fase markdown dari UNTR ini semestinya bisa relatif terbatas ya, dan support di 22.200 ya. Volume pun juga mulai mengalami kenaikan ya, meskipun kemarin itu terkoreksi atau terdepresiasi maksudnya. Jadi ini bisa dicermati untuk dipertimbangkan dalam rangka buy on weakness. Targetnya ya, kalau terdekat di level 23.775, sementara untuk mediannya ya, yang terdekat ini juga di antara EMA 20 ya, yakni di level 24.850. Oke, level terakhir di 23.050 langsung masuk aja ya, atau nunggu pelemahan dulu untuk United Tractors, buy on weakness? Ya, buy on weakness. Oke, baik. Di level entry tadi berapa? Maaf, Mas Nafan boleh diulangi? Oke, bisa di current price juga bisa sih sebenarnya, karena saat ini sudah terapresiasi 1%. Gitu. Jadi ini bisa bentuk pola bullish haramic candlestick pattern. Baik, itu jadi tadi dia positif begitu. Ya, saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Nafan. Pemirsa, saya sampaikan kembali, di antaranya adalah ada Adaro, Bumi, Bayan Resources, kemudian juga ada United Tractors. Kita akan jeda sejenak, Mas Nafan, dan pemirsa tetap bersama kami. Sejenak kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mas Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, Senior Investment Information Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Kita ke data dari pembukaan market beberapa menit yang lalu. Pemirsa, tercapture IDX ataupun IHSG dibuka melemah dengan pelemahan di level pada saat pembukaan di level 6.803,824. Sementara itu saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada SOTS, kemudian ada STRK, PTPS, Cuan, Toba, Doit, Koka, dan juga ADMR. Kemudian ada top losers diantaranya adalah ada RGAS, DOOH, FMII, MENN, PCAR, RELF, Gula, Nano, dan juga NATO. Oke, kita kembali ke Mas Nafan. Mas Nafan, kalau kita lihat tadi Anda merekomendasikan beberapa saham ya berbasis energi lah. Tapi kemudian kenapa bukan Pegas yang sudah turun 6% ataupun mungkin Medco yang direkomendasikan? Ada pertimbangan lain nggak? Kenapa kedua saham ini belum direkomendasikan oleh Anda pagi hari ini? Oke, ya kebetulan kalau saya melihat dari dinamika perkembangan kinerja pergerakan harga komoditas ya, itu pada penutupan kemarin itu ternyata harga minyak maupun juga harga gas alam global ya itu mengalami depresiasi. Jadi memang lebih disarankan untuk bersikap prudent terlebih dahulu ya, atau wait and see begitu. Belum lagi juga kita melihat secara tren pada pergerakan
crude oil maupun juga Brent oil ini saat ini untuk fase markdown ya. Saat ini untuk fase markdown dengan supportnya ya. Ini kalau untuk crude oil saja ini berada di kisaran $74 per barrel. Sementara kalau untuk Brent saja ini supportnya bisa berada di $78,4 per barrel. Dimana saat ini kan crude oil harganya di 75,8 dan Brentnya tuh di 80,6. Memang kita akui bahwasannya sejauh ini sentimen daripada konflik antara Hamas versus Israel ini relatif mereda, kemudian juga di sisi lain juga ditopang oleh upaya daripada OPEC Plus ya agar supaya bisa meningkatkan ekspor minyak, sekaligus juga mereda kekhawatiran mengenai konflik tersebut. Belum lagi juga ada upaya diplomatik yang dilakukan oleh para state actors untuk mendinginkan konflik tersebut ya, agar supaya dalam rangka ceasefire. Kemudian juga di sisi lain juga kebetulan saja permintaan minyak dari negara Amerika Serikat maupun juga dari Tiongkok itu relatif menurun ya, sehubungan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi di kedua negara tersebut yang relatif masih kurang optimum ya. Jadi memang inilah yang menjadi faktor yang membuat tren harga energi ya, terutama harga minyak ini ya masih mengalami markdown phase gitu. Tapi kalau selama sudah mendekati di level support tersebut ya nanti kita tentunya akan mencermati sentimen-sentimen yang akan berkembang ke depannya. Ya semestinya nanti ke depannya juga OPEC akan membatasi output minyak begitu. Kemudian juga kita harus melihat terkait dengan masih terjadi eskalasi konflik, terutama terjadi di kawasan Timur Tengah seperti itu. Oke, artinya memang untuk Pegas dan juga Medco sendiri Anda melihat ataupun rekomendasinya wait and see terlebih dahulu karena ada potensi pelemahan lanjutan begitu ya? Oh ya, untuk sementara wait and see hingga kita menanti price action selanjutnya. Oke, kalau kita lihat perdagangan ataupun mungkin pembukaan market pagi hari ini dibuka melemah setelah kemarin juga kemudian melemah begitu cukup dalam. Apakah memang ada potensi pelemahan lanjutan di hari ini, Mas Nafan, dan apa yang harus dilakukan oleh investor? Sebenarnya kalau saya melihat ini pelemahan ISG pada hari ini sudah relatif terbatas ya, sudah relatif sangat terbatas ya, bahkan ya hanya minus 0,06% gitu, dan juga belum menyentuh support pada last low ya di kisaran 6.760 ya. Ya ini pada perdagangan kemarin begitu. Jadi sebenarnya kita melihat bahwasannya sentimen negatif terkait dengan dinamika perkembangan daripada The Fed ini kan sebenarnya sudah agak dovish ya, hubungan dengan mereka lebih cenderung berkomitmen untuk menitik beratkan pada recovery ekonomi Amerika Serikat kan yang agak melambat begitu. Belum lagi juga sebenarnya kita juga berekspektasi kuat bahwasannya The Fed di bulan Desember itu kemungkinan besar akan menahan tingkat suku bunga acuan di level 5,5%. Sambil juga menantikan terkait dengan perilisan December's dot plot ya. Jadi nanti dot plotnya terbaru, jadi nanti kita akan bisa memproyeksikan terkait dengan sejauh mana potensi The Fed untuk tahun depan dalam rangka menerapkan soft landing policy-nya. Jadi kalau jika sudah ada kejelasan apalagi soft landing policy sudah diterapkan, akan diterapkan ya, ini setidaknya bisa memberikan angin segar buat market ya. Belum lagi juga sebenarnya kita juga mempersiapkan karena bulan Desember ini kan adalah momentum yang positif ya dalam rangka Santa Claus Rally begitu kan. Santa Claus Rally ini sudah belum terjadi. Lagi ada window dressing ya Mas Afan? Ya betul, window dressing juga begitu. Jadi selama Desember saja ini secara 10-year average saja ini relatively kebanyakan positif kecuali tahun lalu. Karena tahun lalu tuh saya ingat tuh The Fed naikkan suku bunga acuan di 50 basis point. Saya tuh ingat seperti itu. Tapi di tahun ini apalagi Desember tahun ini The Fed naik suku bunga acuan. Jadi ini opportunity yang kuat begitu ya, agar supaya bisa menciptakan window dressing maupun juga Santa Claus Rally. Jadi kita bisa memanfaatkan accumulative buy ya untuk emiten yang memiliki kinerja fundamental yang baik, yang bagus gitu. Dan juga kinerja harga sahamnya sudah oversold ya. Jadi ini bisa
yang dimana kalau sektor-sektor yang lagging maupun juga sektor-sektor yang berpotensi improving, maka sebenarnya yang leading sektor walaupun sedang dalam keadaan misalnya bearish consolidation nih misalnya Ya. itu bisa like dicermati kalau menurut saya. Baik, oke. Sebetulnya banyak hal yang kita bisa jadikan bekal untuk merasa optimis terhadap market dalam negeri. Tinggal kemudian kita memilih sektor-sektor yang nampaknya secara proyeksi begitu cukup match dengan potensi-potensi yang membuat kita kemudian optimis tadi ya. Ya, betul sekali. Pak Rahmat, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Saya selalu sampai jumpa. Ya, terima kasih Mas Wiki. Sukses untuk IDEX Channel.